Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam materi pelajaran akuntansi dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan kewajiban dan modal atau ekuitas. Kita lihat aktiva terdiri dari berbagai macam. Ada aktiva lancar, yang kedua ada aktiva tetap, kemudian ada investasi, dan ada aktiva tetap tidak berwujud. Kita lihat satu persatu. Aktiva lancar terdiri dari kas, piutang dagang, piutang pendapatan, penyisihan, persediaan barang dagangan, dan perlengkapan. Sedangkan investasi jangka panjang adalah investasi dalam bentuk surat berharga atau dalam bentuk saham. Aktiva tetap ini terdiri dari ada peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, ada tanah, ada gedung, ada mesin, ada alat angkut. Kemudian yang tidak berwujud kita kenal, yang pertama adalah goodwill, yang kedua adalah hak paten, yang ketiga adalah hak cipta, yang keempatnya adalah merek dagang, dan kelima hak sewa, kemudian franchise. Kita lihat kewajiban. Kewajiban itu adalah hutang lancar, hutang jangka panjang, dan hutang lain-lain. Hutang lancar terdiri dari hutang dagang, hutang wesel, hutang pendapatan, dan hutang beban. Kemudian hutang jangka panjang, hutang hipotek, hutang obligasi, kredit investasi. Hutang lain-lainnya adalah pinjaman yang diterima dari pelanggan. Karena kita sekarang membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, maka adapun rumusnya, persamaan dasar akuntansi itu adalah harta sama dengan hutang plus modal, atau aset sama dengan liability plus equity, di mana nanti besaran harta harus sama dengan besaran hutang ditambah modal, atau besaran liabilities harus sama dengan aset dikurangi equity, dan sebaliknya. Kalau equity-nya ketemu berarti harus dicari nanti berapa sih liability-nya? Liability-nya adalah aset dikurangi equity. Oke, ini mekanisme ya. Kita lihat mekanisme analisis pengaruh transaksi dalam persamaan dasar akuntansi. Jika transaksinya adalah penanaman uang itu adalah pemilik menanamkan modal di dalam perusahaan, maka yang bertambah adalah di kelompok harta dan yang berkurang adalah bertambah juga di kelompok modal. Jadi harta bertambah, modal bertambah. Kemudian kalau pembelian tunai, dibeli barang dagangan dengan tunai. Harta bertambah berupa barang yang dibeli, dan harta lain akan berkurang berupa kas. Kemudian pembelian kredit. Oke, pembelian kredit. Pembelian kredit itu dibeli barang dagangan secara kredit. Yang dibelinya barang dagangan bertambah, karena kredit berarti hutang juga bertambah. Penerimaan penghasilan sama-sama bertambah. Harta bertambah, modal bertambah. Pembayaran hutang. Pembayaran hutang. Kalau bayar hutang pasti menggunakan kas, maka harta berkurang, hutang berkurang. Penerimaan piutang. Penerimaan piutang, coba kita lihat, di sini akan menimbulkan transaksi harta bertambah berupa kas dan harta lain berkurang berupa piutang. Pembayaran beban. Pembayaran beban, oke, kita lihat harta berkurang, modal juga berkurang. Harta ya, harta berkurang, modal berkurang. Kalau pengambilan uang atau prepe,
akan mengurangi harta dan akan mengurangi modal. Contoh soal kita perhatikan. Pada tanggal 1 April, Nyonya Elisa memutuskan mendirikan usaha salon Elisa. Transaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. 1 April, Nyonya Elisa menanamkan uangnya ke salon. 2 April dibayar sewa gedung selama 1 tahun. 5 April dibeli peralatan 2.500.000 dengan kredit. 8 April dibeli perlengkapan 750.000, dibayar 250.000, sisanya dibayar minggu depan. Artinya ada yang dibayar tunai dan ada yang dibayar kredit. Coba kita lihat yang pertama. Nyonya Elisa menanamkan uangnya ke salon, maka kas akan bertambah dan modal juga bertambah. Yang kedua, dibayar sewa gedung selama 1 tahun. Dibayar sewa gedung, maka kita akan mengeluarkan uang. Dibayar sewa gedung selama 1 tahun, berarti beban sewa berupa kas berkurang 3 juta dan modal juga berkurang 3 juta. Tanggal 5 dibeli peralatan 2.500.000 dengan kredit. Yang bertambah apa? Kita lihat yang bertambahnya adalah peralatan dan bertambah pula di kredit. Peralatan bertambah, kredit juga bertambah. Tanggal 8 April dibeli perlengkapan 750.000 baru dibayar 250.000. Jadi yang 500.000 adalah kredit. Maka transaksinya berpengaruh terhadap perlengkapan bertambah 750.000, kas berkurang 250.000, dan hutang bertambah 500.000. Inilah jawabannya. Oke, kita lihat. 1 tadi adalah investasi, kas bertambah, modal bertambah. Yang kedua, bayar sewa, kas. Oke, kas. Dan beban sewa. Kasnya berkurang, beban sewa tadi karena di muka adalah sewa dibayar di muka, maka besarannya sama. Kemudian yang ketiga, dibeli peralatan sebagian hutang, sebagian lagi dibeli peralatan dengan kredit. Oke, dibeli peralatan dengan kredit itu adalah peralatannya bertambah, hutangnya bertambah. Kemudian yang keempat, dibeli perlengkapan tunai dan kredit. Oke, pembelian perlengkapannya 750.000, baru dibayar 250.000, dan sisanya hutang sebesar 500.000. Nah, bagaimana cara mengecek kebenaran ini data? Kita lihat. Kewajiban plus ekuitas kalau di total itu adalah 23 juta. Nah, kalau aktiva di jumlahnya sebanyak 23, maka jumlah tersebut sudah benar. 16 tambah 3, 19, tambah 2, 21, 22. Oke, 750 sama 750, 1.500.000 tambah 500 berarti 2 juta. Oke, 21 tambah 2 juta menjadi 23 juta. Oke, berarti aktiva plus sama dengan kewajiban plus ekuitas. Artinya jumlah aktiva harus sama dengan jumlah kewajiban ditambah jumlah ekuitas. Oke. Materi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.